orang di Ayub itu bukan orang Ibrani. Ayub itu dia hidup di tanah Uz sana ya. Lalu dia juga ada orang misalnya Imam Midian gitu dikatakan. Nah, ada hubungan manusia dengan Tuhan kan awalnya kan namanya hubungan manusia dengan Tuhan itu kan bersifat rohani, spiritual kan. Tuhan ini bisa menyapa manusia di setiap tempat dengan caranya gitu. Nah, yang berlaku di situ kan ada juga ditulis Rasul Paulus, ada orang-orang itu hidup menurut hukum-hukum yang dari Tuhan langsung, tidak berdasarkan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat kan diturunkan dari zaman Nabi Musa kan. Tetapi sebelum ada hukum Taurat itu orang-orang hidup beribadah kepada Tuhan ada. Tidak harus menjadi orang. Nah, di situ mereka beribadah pada Tuhan, ya. Mereka percaya pada Tuhan. Nah, tapi tetap dosanya itu tadi saya udah bilang dihisab, dikumpulkan. Makanya tadi di dalam alam maut itu ketika Yesus turun ke sana, semua orang masih ada di sana. Lalu ketika Yesus bangkit itu orang-orang beriman tadi itu dibawa bangkit gitu loh. Tetapi orang-orang yang tidak beriman ya udah masih diam di sana sampai sekarang. Makanya kepercayaan kami, kalau kami orang percaya pada Tuhan Yesus itu kita sudah tidak masuk lagi ke sana alam maut itu karena kita sudah ada jalannya gitu. Tetapi bagi orang-orang yang belum percaya pada Yesus Kristus, dia akan masuk alam maut lagi. Masih masuk alam maut dan di sana dia akan terkonfirmasi bahwa dulu pernah ada seseorang yang menyelamatkan orang-orang percaya keluar dari alam kubur ini. Nah, itulah sebagai informasi bagi orang-orang yang baru masuk ke alam maut itu nanti, entahkah teman-teman atau siapapun yang tidak percaya Tuhan Yesus, ya mereka akan mengalami. Di mana itu dalilnya, Pak? Bahwa nanti ketika dihisap, orang yang sudah Kristen ya percaya itu langsung masuk surga, yang belum dihisap dulu itu dalilnya di mana? Ada di ini, Pak. Halo, Pak. Woi. Halo. Sebentar, Pak. Ini saya harus buka ini ayatnya. Di kisah kebangkitan Yesus, ya. Antar ya. Jadi orang yang percaya kayak Bapak langsung masuk surga, sedangkan yang tidak dihisap dulu gitu. Di Matius 27 ayat 53 di situ dikatakan, ya saya bacakan, dan sesudah kebangkitan, ini saya bacakan dari ayat ke-51 deh ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini waktu kematian Yesus kan. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, maksudnya bukan seperti dibayangkan seperti zombie, tidak, tetapi bangkitnya ini adalah kebangkitan rohnya, masuk ke kota kudus maksudnya adalah masuk ke Firdaus gitu, Pak. Jadi itu maksudnya yang dihisapkan orang-orang yang sebelum Yesus itu, dihisapkan, dilepaskan gitu loh. Karena kan mereka menunggu, semuanya kan menunggu sampai Yesus itu datang. Pembenaran itu, justifikasi itu adalah melalui Yesus gitu. Jadi mereka semua nunggu sampai Yesus datang, baru mereka benar-benar iman mereka teruji, terbukti, saya orang benar. Makanya nanti pun kembali lagi ketika Yesus datang ya kita juga sama. Akan ada ayat itu tidak bahas masalah itu, Pak. Itu tafsiran Bapak dapat dari mana itu? Loh, ini ayatnya, Pak. Coba Bunda Rahma dibukakan. Kan semua saya bangkit. Pegang Mas Mutu mungkin. Dibukakan Mas Mutu. Saya pegang satu HP ini soalnya. Coba dibukakan. Dibesarkan kan? Matius 27 ayat 51 sampai 53. 27. Boleh. Ayat 51 sampai 53. Oke, coba Mas Moto. Sama siapa? Sama Ahi Moto. Silakan. Boleh. Sebentar. Dan lihatlah bait. Kok ini bait suci, apa hubungannya ya? Coba Mas Moto dibuka. Pak berasumsi. Judul perikopnya apa Mas Moto? Kematian Yesus mati. Yesus mati. Yesus mati berarti ya. Tuhan itu mati. Pasca penyalipan berarti ya?
Iya, Hmm. ketika dia Iya, berteriak iya. Eli Eli lama sabachthani. Iya, terus coba dibaca Mahmud tuh. Dan Dan kuburan-kuburan terbuka. lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan Wow. sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, Loh, ini mana kan itu? kejadian besar ya, Bro Jose. Ini kan suatu kejadian besar. Ini kenapa hanya ditulis di Injil Matius saja? Ya, Baik Lukas, tiga penulis Yohanes, tidak Markus mencatat. itu tidak. Iya. Betul itu. Halo, halo. Iya. Iya. Halo, Pak. Halo, Iya, halo. Bro. Iya, Ah, Bro Ya, Jose halo, dengar. Pak, kalau masalah keimanan itu Bapak jangan pertanyakan, ya kan? Oh iya, siap. Ini kan keimanan sebagaimana yang tertulis, ya kan? Jangan Bapak tanyakan ini benar atau enggak, jangan tanyakan itu. Sama seperti saya pun tidak akan mempertanyakan apa yang Anda iman. Ini kan saya sampaikan berdasarkan iman dan apa yang tertulis gitu loh. Kalau Anda Di meragukan sana, Pak, ini ya. siapa yang nulis atau bagaimana, nanti repot kita. Di sana ada loh, Pak, keterangan orang yang nggak percaya dihisap dan yang percaya nggak dihisap itu nggak ada keterangannya di sana, Pak. Di ayat yang Bapak Nggak baca barusan. nyambung. Nggak nyambung Nah, maksudnya. kan orang-orang yang sambungannya itu dong Pak, orang-orang kudus yang telah meninggal. Sementara ya kan Yesus kan baru meninggal. Nah, sebelum Yesus yang sudah meninggal siapa? Yaitu orang-orang kudus itu dong. Yang disebut orang kudus adalah yang tadi saya bilang itu, mereka yang hidup bersekutu dengan Tuhan, yang beribadah pada Tuhan sebelum zaman Yesus kan begitu. Ya kan? Orang kudus yang meninggal. Kan Yesus pertama, sebelum Yesus sudah ada yang meninggal kan? Tetapi diantaranya tentu ada orang yang jahat, orang baik, dan lain sebagainya. Tapi Mana dalilnya, di Pak, sini itu? adalah orang yang Konsumsi. dihisabkan tadi. Ya, itu masih banyak sambungannya. Kalau Ibu juga mau buka, masih bisa dibuka di 1 Petrus 3. Di 1 Petrus 3 ayat ke-18 Enggak. juga sama. Kita Silakan selesaikan buka. di ayat ini dulu, Pak. 1 Yang Petrus menerangkan 3 di sana ayat ada 18. hisap ini di mana? Enggak sama. Sama Pak, coba dibuka dulu Pak. 1 Petrus 3 ayat 18. Jangan ke Sampai Petrus 19. dulu. Kita Tentang selesaikan Yesus mati. ayat ini dulu gitu. Ini yang menerangkan tentang hisap ini yang mana? Gini Pak, Bapak kan tahu saya kan nggak coba menjelaskan hisap itu karena apa? kan saya kan Definisi hisap itu apa? Supaya kita nggak miss. gini Pak. Enggak, sebelum makanya kita tunjukin dulu ayatnya, nanti Bapak bisa tarik pelajaran dari sana. Kan saya nggak bawa dalil banyak-banyak ayat dari tadi pun. Jangan ke Petrus dulu, Pak. Kita selesaikan ini dulu. Dan yang berkaitan dengan hisap ini di ayat yang mana gitu loh. Ya itu Pak, yang sebelumnya kan, dan kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal. Ya kalau telah meninggal, ya hisap telah itu apa sih Pak? Berarti kan hisap itu artinya apa ya? Nah, kan? yang saya maksud itu dihisap itu semua ditanggungkan kepada Yesus. Gitu loh. Ditanggungkan kepada Yesus, makanya Yesus datang. Waduh. Dihisap, jadi Bapak sih pakai istilah bahasa Arab ya, blunder saya jadi pahamnya. Hisap itu apa sih? Makanya Bapak saya jadi bingung. Bro, Itu Pak Ustadz kalau merokok dia ditarik dihisap gitu. Itu mungkin. Pikiran saya Pak, dari tadi ya Bapak Maksi bilang hisap itu, saya kan mengarahnya pasti hisap ini kan bahasa Arab dari kata hasaba, yahsabu, akar katanya hasaba ikut wazan fa'ala. Hisap itu artinya akan diperhitungkan nanti amalnya dia itu, mana yang baik, mana yang buruk, nanti ditimbang nih banyakan baiknya atau banyakan buruknya, itu hisap. Iya, maksud saya juga gitu. Dosa kan tadi saya bilang dosanya yang dihisap kan tadi saya udah bilang. Di sana jadi mana ada keterangan hisapnya, Pak? Iya, bukan dihisap kayak rokok. Sebentar, Pak. Bukan dihisap kayak rokok. Iya, tahu. Makanya saya bilang dihisap itu semua dosanya, Pak. Karena sekarang kenapa orang harus nunggu dulu di alam kubur gitu loh, Pak? Kenapa tidak langsung dihakimi lalu masuk ke alam yang lebih, yang seharusnya neraka, surga? Kan tidak, tetapi mereka
Kenapa harus nunggu di alam kubur itu? Sejak zaman Adam sampai tadi itu Yesus datang gitu loh. Iya kan? Lalu ada keterangan orang itu bangkit gitu loh. Nah itu saya bilang makanya semua dosanya itu dihisab oleh semua diakumulasikan. Asumsi, gitu loh Pak. asumsinya Bapak. Bukan asumsi kan, ini buktinya ada orang bangkit. Kalau tidak ada cerita, misalnya kalau tidak diceritakan di situ dalam Matius tadi tidak ada orang bangkit, hanya Yesus bangkit saja. Oke, itu belum terjadi yang Hisab hisab itu tadi saya bilang perhitungan, itu. Pak. Mana dia di situ diceritakan perhitungan amal kebaikannya? Nggak ada di situ diceritakan, cuma bangkit itu tadi masuk ke kota Kudus. Iya kan, bangkit Nggak ada itu kan di situ ada sebab akibatnya, Bu. Bapak. Kenapa selama ini dia diam di situ? Kan ibu kita kan dikasih nalar. Kenapa mereka Salah pakai nunggu di sana? istilah-istilah itu, Pak. Nggak Kita- cocok, Pak. Istilahnya Kita hisab itu coba nggak anu cocok. dulu. Pak Maksi, Terserah. kita coba sola scriptura dulu. Jadi kalau kira-kira penjabaran Bapak ini sudah melenceng dari teksnya, boleh dijabarkan, Pak. Tapi jangan melenceng dari teksnya. Ketika Betul. teksnya berbunyi orang yang bangkit dari kubur, lalu Bapak memperpanjangkan keterangan sehingga ada perhisapan di sana. Ya, ada penghisapan amal. Ini sama sekali nggak cocok karena nggak tertulis sama sekali di sana gitu loh. Lah, Pak, kalaupun tidak usah disebutkan, kan sudah jelas ada kebangkitan itu tadi, Pak. Bukan Beda perhisapan kalau tidak ada untuk kebangkitan. Nah, sekarang coba saya ulangi ya. Kenapa orang-orang tadi itu menunggu di alam kubur? Kenapa tidak langsung dihakimi? Kenapa mereka kemudian bangkit pada hari Yesus bangkit? Iya kan? Jadi kan kita punya dasar untuk berpikir, berpendapat gitu loh, bukan kita sembarangan gitu loh, Pak. Keterangan Bapak itu Makanya- dapat dari mana? Bahwa ayat itu menunjukkan kepada tentang hisab itu dapat dari mana Bapak keterangannya? Wah, itu sebetulnya Dari hal yang pikirannya. umum ya. Enggak, jangan gitu Bu Rahma. Itu. Bunda Rahma, kita diskusi baik. Karena gini Pak, ada ketika Yesus disalib pun dia ada satu statement, katakan. Siap. Ya kan? Hmm. Kepada siapa? Kepada orang yang disalibkan di sampingnya kan. Hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Ya kan? Artinya ya kan, bahwa penghakiman itu Firdaus Pak ya? ya, Firdaus. Firdaus itu kalau Di langit apa di saya bumi tidak itu? salah, kalau saya salah itu surga tingkat 3 kalau saya nggak salah. Ya. Di langit apa di bumi itu? Di langit Pak, di langit. Itu kan Oke. Firdaus itu surga tingkat 3. Soalnya kapan hari saya ketemu teman Katolik bilangnya di bumi. Firdaus itu surga tingkat 3 kalau tertulis ya. Iya. Tertulis. Orang Katolik bilangnya di bumi Pak. Itu Firdaus itu di bumi. Kalau Bapak bilang di langit, beda berarti ya sama surganya Katolik ya? Mungkin dia mengacu kepada kerajaan 1000 tahun, mungkin dia mengacu ke sana. Tapi yang saya sampaikan di sini, artinya ini kembali lagi kita harus berpikir bahwa kenapa orang-orang itu harus menunggu sekian lama, ribuan tahun di alam kubur, di karantina, ya kan? Tidak dihakimi dulu, menunggu sekian lama. Lalu kenapa ketika Yesus turun, dikatakan dan ikut bangkit, mereka ikut bangkit gitu loh. Berarti kan dilepaskan. Artinya semua dosa-dosa tadi itu sudah dihisabkan, sama Yesus sudah dibayarkan di dalam alam kubur itu loh gitu loh. Makanya dia bebannya sudah dilepaskan dari alam kubur, dibawalah gitu. Ini Gitu, dramanya teman-teman. seram, bukan drama ya. Ceritanya gini loh. Dan sesudah kebangkitannya ini, dan kuburan-kuburan terbuka. Wow, kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya kan berarti rame Pak ini kalau yang kuburan terbuka. Iya. Pasti ini berita sudah ke seluruh negeri kan. Nah, Ya sudah ini cuma jelas. Matius yang nulis. Cuma Matius yang nulis Sudah Pak. Yang jelas. penulis 3 ini dia nggak nyontek ini yang ketiga nih ya. 3 Lukas, Markus, Terserah Ibu. Kalau Ibu Yohanes. tendensinya ke sana silakan. Ya, Bukan maksudnya gini problem. Pak, ini Saya kan hanya sesuatu mengatakan berita saya. yang luar biasa Pak, ya kan? Betul loh, ini pasti heboh nih ya. Wih, di sana ini loh, ada zombie yang jalan loh. Bukan Pak, ada pasti Saya kita akan sepertinya tengok, harus. kan? Halo. Ini kan sesudah mereka keluar dari kubur Pak kan? Tuh keluar itu dari kubur kan pasti dia ditengok nih kan, pasti dilihat. Nggak mungkin roh karena dia terlihat Pak. Ah, mana dia? Di mana dia? Sudah Pusing tanya. Lanjut Bunda Rahma.
Ini lucunya ini Ustadz, ini kan kuburan terbuka, kuburan berarti rame kan terbuka nih dan banyak orang kudus banyak loh yang telah meninggal bangkit. Ya kan heboh nih seluruh negeri pasti. Nggak mungkin lah cuma satu Matius ini yang tahu kan. Nah, penulis yang 3 ini nggak nyontek gitu loh, nggak dia lupa mencatat atau gimana ya. Padahal Lukas kan menyelidiki. Lukas ini loh yang paling gencar menyelidiki kejadian-kejadian sehingga dia bukukanlah menjadi sebuah Loh, ini kemana Pak Josenya? Coba Lawak-lawak. lihat di bawah. Takutnya kepental beliau. Ya, Ini kayak saya kental. sambil ini bikin umpan ini pesenan. Aduh, kok dilihat nggak ada. Ada juga ini Ustadz Sugi ada juga. Naikin aja. Naikin aja. Cuma Bibel berdiri namanya, bukan Bibel berjalan. Nggak apa-apa. Kita debat di sejauh mana beliau paham Bible itu. Herannya aku Tadi tuh nggak mereka ada. ini ya. Kalau ada dinaikin. Ustadz mereka pandai ini ya berasumsi. Aduh, pandai betul. Dihisap. Bingung definisi hisap emang apa? Bingung sendiri. Nanya balik malah dia. Setelah saya jelaskan, iya sama katanya. Muter ya bang. Bingung pula namanya hisap tadi. Bingung dia apa itu hisap. Ini yang ini Bang Muto yang sering ke luar negeri nih. Siapa sih namanya? Jose atau bukan Jose kayaknya. Yang di kapal. Samuel. Iya. Ini Jose Ya. ini. Saya juga sering keluar negeri loh. Kapan hari dari London saya sama Pak Hendritan. Jadi manuskrip gak ketemu. Nggak, udah bingung dia. Dia kayaknya nggak keluar Bang Ucok. Samuel Lagi ada- Siahaan. Samuel. Iya. Bukan Samuel Siahaan. Bukan dia lagi Samuel kena Siahaan. kasus kan? Bukan dia lagi kena kasus. Iya. Heeh. Bukan itu Bro Jose itu. Orang-orang TA loh. Iya, betul. Bang Ucok, orang-orang pesak apologet. Dia dan Iya. Om Herdi, tuh gimana dulu. Iya, Bro Jose Kasihan. ini. Tadi dia dihantam sama siapa tadi? Kuncen apa? Kuncen dukun apa namanya tadi? Yang hantam dia tuh di awal. Apa tuh? Dia si Kuncen ini. Tapi nggak setuju sama si Maksi ini. Dihantam tuh sama si Kuncen. Iya. Tengkar malah sesama Kristen tadi. Iya. Aduh. Saya pisahin karena saya nggak mau ribut dulu. Nantilah ributnya. Gak usah. Baru juga di live sini? udah ribut. Di sini. Sama Iya. Oten. Baru live naik sudah ribut. Mana tuh masih ada nggak si Kuncen tuh? Ayo Kuncen, mau ribut tuh sama Bang Ucok. Oh, bisa. Kuncen lah. Beda mazhab kali. Beda. Kalau beda bisa. Hitung. Dia Marxisme. Iya, jadi dia nggak setuju sama debater-debater Oten ini. Katanya debater Oten ini bodoh-bodoh kata dia. Terus dia nggak setuju sama penjelasan di Tawahyu. Gitu. Oh. Loh, Hebat penjelasan kali. apa? Rita Wahyu mengenai apa? Yesus dan Isa sama. Bodoh. Kacau juga. Siapa Rita Wahyu? Apa jabatannya di Kristen katanya? Wih. Sama Pak Maksi dijawab, jangan gitu kau. Kau itu tidak tahu katanya. Teman Bang Moto tadi kena sidang juga itu. Siapa? Kristen original. Kena Ocop. sidang Kenapa? tadi. Ocop-ocop. Ocop-ocop bukan? Betul ya? Iya, ocop-ocop. Iya. Kena sidang dia. Aku ketawa nih orang tuh tadi nyidang dia. Siapa aja? Oh, rame yang nyidang. Rame. Baik kali dia. Sabar kali dia tadi. Iya. Pokoknya kalau Kristen itu sabar, oknum itu. Iya. Oknum ya. Iya. Langsung dihantam sama Kristen lain. Jangan sabar-sabar menghadapi orang Islam, hujat saja gitu nanti. Oke, Iwan Pila semuanya sambil di ini ya, sambil di subscribe juga channel-channel YouTube yang di luaran sana ya, di luar TikTok ini. Ada Naja Media tuh lagi live tuh. 400
135 orang tuh yang nonton. Silakan ya ditonton ke sana, dibantu tonton di sana, bantu tonton iklannya juga. Terus ada Jona debat, ada pengamat debat, ada Ucok debat, Ucok sarung, Ucok belum mandi, Ucok ahli janda, Ucok pakar janda, pokoknya semua Ucok subscribe aja udah. Ya, di situ ada Naja Media tuh, Naja Media, ada Jona debat, ada pengamat debat, ada Ucok tebas. Ya, silakan ya di subscribe ya. Ya, ini Pak Maksi naik, Pak Maksi. Kok malah turun Pak Maksi? Naik lagi. Gantian lah. Ya. Oh, ada telepon tuh ya, teman-teman, bukan di-kick, ada telepon ya. Makanya ada telepon beliau. Ya. Naik Pak Maksi. Pak Maksi lah gantian yang nanya lah. Kita terus nanya, ndak enak. Pak Maksi nanya. Mumpung ada Bunda Rahma sama Mas Moto nih. Titik embun itu di subscribe ya, Jona debat, pengamat debat, Naja Media tuh. Wah, pokoknya mah yes lah pokoknya mah. Dan teman-teman terima kasih yang sudah menonton di Naja Media dan jangan lupa di-subscribe juga, di-share YouTube-nya Mas Moto namanya Jahanam Channel. Ya, sama MDM juga tuh, MDM juga lagi live katanya tuh. Wah, pokoknya keren lah. Konten kreator muslimah, apologet muslimah, pokoknya yes lah. Ayo Pak Maksi naik. Ya, sebarkan berita baik semuanya ya, sebarkan ke seluruh penjuru dunia, bukan hanya ke makhluk-makhluk rohani tetapi ke hantu juga. Makhluk halus ya. Makhluk halus. Iya. Bagi teman-teman yang mau nanya kepada Islam, nanya apa saja, monggo naik dari Kristen, ateis, terserah naik saja di sini. Ya, silakan naik. Nanya nomor sepatu ke, nomor kening ke, nanya apa aja bebas lah. Itu WMI itu mau naik katanya itu. WMI. Siapa aku? Gak tahu. Ya. Channelnya Mas Moto, Jahanam Channel, jangan lupa di-subscribe. Barbar TV. Kok namanya segitu sebegitu ini ya. Ya, Mas WMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Islam ya, WMI? Iya. Oh, oke. Lanjut. Silakan mau tanya apa, saya Pak? cuma mau nanya, salam kenal sama semua. Saya cuma mau nanya ini sama Bang Moto nih. Itu channelnya di YouTube kenapa namanya Jahanam Channel gitu? Oh enggak, bercanda Pak. Bercanda itu, enggak bercanda. Itu server kita selalu bercanda kayak gitu Pak. Itu bercanda. Bercanda itu. Ya udah itu aja. Cuma mau nanya itu aja udah. Siap. Nama channelnya Original Tech Channel. Oke. Dulu waktu di Zoom sering loh disebutan itu Jahanam Channel itu. Saya sampai curiga punya siapa Jahanam Channel ini kata saya. Itu candaan Dedi Wijaya dulu. Bisa namanya itu loh. Makanya saya kaget. Itu saya ngusulin. Kok Jahanam namanya? Iya. Itu saya ngusulin. Akimoto namanya channelnya bagus apa ya? Barbar TV bagus ya? Jangan. Terus apa? Jahanam Channel. itu kalau si aduh kok jadi Aderion, kalau Aderion ngomong itu bukan Jahanam, Jahara Ninja ye. Ya udah kalau ada Oten yang mau naik biar naik, saya turun lagi. Cuma mau nanya itu aja. Makasih. Oh iya Pak. Sama-sama. Siap. Itu bercanda Pak. Terima kasih ya. Pak. Oke. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau naik, yang Kristen atau yang Islam yang mau bertanya, silakan naik ya. Mumpung di sini ada Bang Ucok Tebas sama Bu Rahma, Ustazah sama Al Mukarrom, Kiai Haji Ucok Sarung akan Asik. satu lagu yang berjudul Jahanam. Selalu.
Dari mana ustazahnya? Undangan menyusul nih, undangan menyusul. Undangan. iya. Tapi teman-teman yang Islam atau yang Kristen, pertanyaannya itu lintas agama aja ya, jangan nanya yang lain. Kadang ada yang naik pertanyaannya itu malah curhat. Jadi jangan, ini lintas agama saja pertanyaannya gitu, jangan curhat, jangan. Ah, ini room PA nih. Ini room PA nih. Ya, mendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab. Itu sebenarnya Mas Moto itu gimana tadi itu tentang di Matius itu? Memang tidak tertulis berarti ya di dalam Bible yang lain ya? Di dalam kanonik yang lain. Enggak. Itu hanya di Matius saja, Markus, Lukas, Yohanes itu enggak. Kenapa itu ya? Kok tidak tertulis ya? Ya ini dia yang harus, karena kalau ini kan kejadian besar yang patut yang istilahnya kenapa ya di Injil yang lain itu, padahal kan ini kan suatu kejadian yang besar gitu loh, Ustadz Wafi gitu kan. Terus mereka bangkit dari kubur, keluar dari kubur, orang-orang kudus bangkit kembali. Terus ada berapa faktor yang harus diperhatikan. Artinya kalau memang ini ini kan berita yang besar. Soalnya ini orang-orang ini kan masuk ke Yerusalem kan. Orang-orang kudus ini telah meninggal. Dia bangkit masuk ke Yerusalem kan. Iya. Nah ini seharusnya kalau berita besar, ibaratnya ya sama kayak berita tentang kayak kelahirannya Yesus, kayak penyaliban Yesus, kayak itu kan banyak di ini ya. Banyak dimuat di beberapa tempat ya, tapi ini hanya ini doang. Itu yang pertama. Sama orang kudus ini Sama juga terangkatnya Yesus ke duduk sebelah kanan Bapa itu enggak ditulis semuanya itu penulis. Cuma satu ya. Dua yang tulis terangkat, cuma satu yang nulis duduk sebelah kanan Bapa ya. Yang dua orang itu tidak menulis, cuma Lukas sama Markus ya. Matius, Yohanes. Udah jawabannya Bu Rahma. Ada lagi itu nggak pakai Roh Kudus. Di Bible ada lagi loh, yang kejadian besar yang tidak tertulis kecuali hanya satu penulis. Ada. Yohanes 1 nomor 1 tuh. Iya, ada itu. Firman. Tidak ada itu yang berani mengklaim sedetail itu Yohanes, selain Yohanes itu. Markus, Lukas, Matius, tidak berani bilang Yesus itu pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Berarti kan pada mulanya voice note bersama HP, voice note adalah HP gitu ya. Aduh, kan nggak ada juga Mas Muto ya? Nggak ada. Analogi tadi lucu, yang kalau Bu Rahman nabrak mobil saya, terus Bu Rahman saya maafkan, bukan Bu Rahman yang menggantikan. Itu yang saya tadi tanyain, itu analoginya dia salah. Kalau analoginya ke mobil, masa sih Ahimoto yang berbuat dosa, saya yang harus menebus? Kan gak apple to apple, ya kan? Ya juga begini, misalnya kalau Mas Moto mau aja dia. Ustadz Wafi maafin saya. Kalau dimaafin, iya. Saya nabrak mobilnya Ustadz Wafi. Saya nabrak mobil Ustadz Wafi maafin saya. Terus yang harus mengganti kerusakan mobil adalah anaknya Ustadz Wafi. Oh gitu. Itu nggak masuk di akal. Iya kan yang dia kan Yohanes karena berkat kasih karunia Tuhan, dia menganugerahkan anak yang tunggal kan. Kan bukan bapak yang nebus, bukan Ustadz Wafi yang nebus, tapi anaknya nggak tahu apa-apa. Itu kalau Trinitarian. Tapi kalau oneness is only. Pasti bapaknya sendiri yang mati. Bapak sendiri yang bunuh diri. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Iya, artinya saya nggak, kalau pakai oneness, saya nggak akan memaafkan Bu Rahma nabrak mobil saya sampai saya menghukum diri saya sendiri. Kalau versi oneness begitu jadinya. Tadi kan Ustadz Wafi itu Bang Muto. Nggak mungkin Ustadz Wafi mengorbankan anaknya, pastinya dia yang malah dikorbankan. Iya. Ustadz Wafi yang gue mukulin orang, nggak tadi ketahuan daripada anak gue yang gue korbanin.
untuk masalah penebusan dosa, seharusnya oneness itu yang lebih masuk akal. Karena begini, kan syaratnya dosa tertebus yang menebus kan harus Tuhan kan, bukan anaknya kan, bukan firman kan, gitu loh. Ya Tuhan, Harus yang Tuhan itu sendiri. menebus orang-orang Israel dari tanah Mesir kan Tuhan Allah ya, perjanjian lama. Ya, Tuhan gini, yang menebus dosa itu Bapa di surga, ya. Tapi yang dituhankan oleh Oten, Yesus Kristus yang telah menjadi anak, yang telah menjadi manusia, kan Gabrul. Gini ya kan, kalau itu tidak masuk akal kan, yang menebus dosa Bapa, yang dikorbankan anaknya. Yang dituhankan anaknya. Yang dituhankan juga anaknya juga. Kayak mana itu? Nah, masuk akal tadi, memang masuk akal itu yang disampaikan Ustadz Wafi tadi. Itu masuk akal itu. Iya, karena nggak mungkin anaknya yang korban, berarti kalau korban anaknya sekaligus bapaknya kan gitu. Pengorbanan yang luar biasa itu. Iya. Luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Jadi kalau Ya, bapaknya enak-enak, karena begini Bang Uco, katanya Tuhan Maha Kuasa. Tuhan kita, kata mereka, di framing, Allah itu tidak Maha Kuasa, dia tidak bisa menjadi manusia katanya. Loh, justru dengan dia jadi manusia, dia jadi gak Maha Kuasa gitu loh, kan gitu logikanya. Dengan dia menjadi manusia, dia dikejar hansip Romawi. Dengan dia menjadi manusia, ketiduran di perahu. Dengan dia menjadi manusia, lapar makan ikan goreng. Itu sudah mencederai atau mengurangi kemahakuasaannya. Kalau dia mengatakan, oh itu kan sisi manusianya. Loh, sekarang begini. Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, seharusnya dia tidak bisa membedakan antara kemanusiaan dengan keilahian. Kenapa? Ketika Yesus sudah memiliki unsur ilahi, ya, kenapa dia masih ketiduran? Apakah saat itu unsur ilahinya ada aktif? Kok baru gini, ketika ada badai? Ustadz, gini. Kalau misalkan yang disalib itu sisi manusianya atau kedagingannya, ya, pemahaman mereka kan gitu. Yang disalib itu, yang menikmati itu kedagingannya sama kemanusiaannya kan? Oke. Nah, kalau yang disalib atau yang mati itu sisi kedagingan atau manusianya, berarti dosa waris mereka itu ditebus oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Karena yang mati tersalib itu manusia, sisi manusianya. Iya. Itu juga. Terus ketulangannya dikemanakan ketulangannya? Dimakan. Ya begitulah. Jadi seharusnya Tuhan ini yang sudah terkenal Sang Maha, ngapain masih jadi manusia gitu. Jadi ketika dia menjadi manusia, akan semakin banyak sisi ketidakmahakuasaannya. Buktinya ketika Tuhan turun ke dunia, apa perubahan dunia dengan turunnya Tuhan? Bayangkan Tuhan loh yang turun ini, langsung Tuhan bukan malaikat. Apa sisi positifnya kepada manusia di saat itu? Romawi ya tetap banyak yang pagan, kan gitu. Kemudian analoginya gini Ustadz. Lanjut Bunda Rahma. Lanjut. Analoginya gini Ustadz ya, di sebuah pemerintahan nih ya, atau sebuah departemen, misalnya kepolisian, dia inilah buat undang-undang kan. Nah, seperti misalnya Tuhan, melanggar hukum Tuhan adalah dosa ya. Ini undang-undang yang membuat ini Tuhan. Terus kalau kita ini rakyat melanggar, ya pasti konsekuensinya kita harus bertanggung jawab kan. Nggak mesti yang buat undang-undang yang harus mati atau dia yang harus dipenjara. Pasti kita lah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan kita. Seperti halnya Tuhan yang membuat undang-undang. Kan pelanggaran hukum Tuhan adalah dosa. Nah, terus kenapa dia pula yang harus mati atau anaknya yang harus mati? Itu analoginya gitu loh. Aneh, lucu ya pemikiran mereka. Betul, Kang Kian Santang barusan. Yang ditebus kan manusianya. Berarti kan nggak jadi ditebus dia, mereka ini. Yang mati kan manusianya tuh. Bukan Tuhan kan. Syaratnya mereka ditebus kan yang nebus Tuhan. Seharusnya kan Tuhan yang mati itu. Iya, ya itu yang mati kan manusianya. Iya kan? Padahal dagingnya mati. Itu. Berarti itu analogi yang gabrul.
Gitu tak kan? Iya, Iyalah, karena agak konsep begitu. konsep 100% manusia 100% Tuhan tidak ada di Bible. Itu kan konsili Kalsedon. Jadi kalau gini ya, kalau kita kenapa ketika Yesus ketakutan berdoa, ya Bapakku sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku, tapi bukan kehendakku yang terjadi melainkan kehendak menjadi. Kemudian muncul malaikat, nah kan, malaikat. Ketika muncul malaikat, Yesus sangat ketakutan, tambah ketakutan. Nah, ini malaikat ciptaannya. Apa kata mereka? Itu kan kedagingannya, kemanusiaan yang takut, Bu. Bunda, oh itu ya. Tapi gini loh, konsep Tuhan kalian itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ingat, tidak pernah hilang itu ketuhanan dalam dirinya. Tetap ada ya, dia manusia sekaligus Tuhan. Nah, ngomong apa lagi kamu? Mestinya itu dia nggak takut karena itu malaikat ciptaannya. Ya kan tidak pernah hilang. Andaikan ada jangka waktu ya, misalnya hari ini ketuhanannya lagi keluar jalan-jalan, hari ini lagi kemana kayak cuma itu kan nggak ada. Konsep Tuhannya mereka itu manusia sekaligus Tuhan. Jadi tetap melekat ketuhanannya dalam diri Yesus. Gitu loh. Nah, akhirnya dia dilema ketika disalib itu siapa? Di dalam Bible Tuhan itu tidak terhampiri maut kan, tidak bisa binasa. Akhirnya dia lari kepada kedagingan yang mati, manusia. Konyol lagi, yang menebus dosanya siapa? Manusia. Oke, sebentar Bu Sudah. Rahma, ini ada wayangnya iya. Gusti. Selamat malam. Oh, silakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim apa Kristen, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, Pak? Fasih ya. Wayang Enggak, Gusti. Masih Kayak nama belajar, Hindu, Pak. Pak ya. Dari Hindu ya, Pak ya. Bukan. Berasal dari Bali dulu. Oh. Iya, Pak. Cuman kan Sang Kupikir Hyang Widi itu kan sama ya. Aku Semua pikir agama Allah. sama Oh, kok, gitu. lintasannya sama. Ya, Pak ya. Siapa Kalau Widi? menurut Islam beda, Pak. Kalau Enggak. menurut Islam beda. Saya penasaran, Widi itu siapa sih? Ya. Orang mana? Widi ya Allah lah sama. Oh, Sang Hyang satu sama saya Allah. kira Widi orang. Cuman mereka kan yang- lewatnya teman tukang jualan ini ya. Kalau di Yang artis India, itu. Pak. Pak, kalau di India Widi itu Allah bukan, Pak? Duh, saya nggak pernah ke India ya, mohon maaf Pak. Saya takutnya kalau jawab saya salah, saya dosa. Terus saya ngarang ya. Iya. Saya bohong. Tuhan Saya berubah Tuhan ya. saya. Kalau Widi itu menurut ajaran mereka itu Tuhan berarti ya, bukan Allah ya, Tuhan ya. Sebutan. jadi. Terus kalau mohon maaf Pak, kalau Kristen di sana di Bali itu nyebut Tuhannya itu apa? Apa dia sebut juga Gusti atau apa? Bibelnya gitu loh Pak. Bibel di Bali. Gusti lah. Gusti, Sang Hyang Widi. Oh, Gusti ya. Oh. Dengar ya Gusti teman-teman Kang Maha Kristen. Kuwasa. Itu ya Pak ya. Aku pikir tadi. Oh, Kristen juga di sana manggilnya Sang Hyang Widi, Pak. Enggak juga. Ada kan mereka punya kitab masing-masing ya. Saya juga enggak pernah mempelajari kitabnya mereka ya. Ada yang nyebut Tuhan, ada yang nyebut Widi. Nah, bagi saya enggak masalah ya. Itu bukan agama saya kok. Mau tak urusin juga buat apa? Enggak ada manfaatnya buat saya juga. Kalau hanya sepengetahuan lah, cukup tahu aja. Ya kan? Yang penting apa yang menjadi imam saya, yang menjadi keyakinan saya yakini dan saya imami gitu aja. Kalau di Islam kan di Kalau saya Quran sih mau gini, kalau saya gini Pak, mempelajari keimanan mereka itu ada manfaatnya, bisa mempertebal iman kita Pak. Kita bisa menemukan bahwa ternyata ini seperti saya ya Pak ya. Dulu itu aku buta tentang apa itu Kristen ya. Ketika masuk Zoom aku baca ternyata ini ya, dengar orang berdebat gurunda, ternyata mereka menuhankan ini. Nah, bertambah keimanan saya bahwa ya benarlah di Al-Quran itu ya. Artinya kita belajar untuk mempertebal iman Pak. Apa sih kalau kita belajar? Kan di surat 6 ketahuan banget ya bahwa dunia adalah panggung sandiwara ya kan. Maksudnya, Pak? Tapi kalau di Makanya, dalam Al-Quran Pak,
Di dalam Al-Quran ada ayatnya begini potongannya. Hari ini telah aku sempurnakan. Bentar. Di surat Al-An'am. Sebentar Bu Rahma. Di surat Al-An'am dunia panggung sandiwara. Coba dibuka dulu suratnya. Ayat berapa Pak? Suratnya kalau nggak salah ayat 13 apa ya? Saya pernah baca itu. Coba Ahimoto bisa bantu Ahimoto. Saya penasaran juga ini. Maaf ya Bu Rahma ya, bentar ya. Iya. Ya nggak apa-apa, kita diskusi ya. Ayat berapa Bang? Diskusi. Ayat kalau nggak salah 30. 13 di situ. Oh 13. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim. Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari, dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Bukan Pak? Bukan ya? Bukan, salah ya berarti. 7 apa ya? 7 coba itu. 7 apa 13 Berapa? kalau nggak salah kemarin 7? Saya pernah baca. Yang 7. Walau nazzalna, bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna alaika kitabang fi qirtasin. Yang artinya bahwa dunia itu adalah artinya aja ya. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di ini atas kali kertas. surat apa ya? Surat Muhammad ya? Anam Bang. Sekiranya Al-An'am. kami turunkan. Al-An'am. Bukan An-Nam, Bang. Nanti An-Nam li, An-Namal. Al-An'am ini 7. An-Namal. Sekiranya. Ya. An-Namal. Oh An-Namal. An-Naml itu cerita tentang burung hudhud berarti nanti. Sama Nabi Sulaiman itu. An-Namal. Kan Tapi ada di Islam namal, sendiri kan ada nahal ya. tingkatannya ya, ada syariat. Ayat berapa Bang? 30 ya? 30. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Sulaiman ini Pak yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. An-Namal ini. An-Nahl mungkin ya Bang? Terus saya juga Ini tadi An-Namal 30. Saya penasaran soalnya ayat yang mana itu, Pak? Kayak lagunya ini loh. Dunia ini panggung sandiwara. Siapa lagunya ya? Oh Ahmad Roma Albar ya? Irama, itu lagu Roma Irama. Bagus suaranya Bu Rahma. Nih, saya kan biasa menyanyi, Bang. Pales. Di mana, Bang, ayatnya? Kalau kita ini dijadikan khalifah di bumi, ya itu di penciptaan Adam. Ingat gak sama ayatnya, Pak Wayangi Gusti? Sudah lama ya, nanti tak cari dulu sambil nyari. Apa kali surat ini kali? Surat Muhammad ayat 36, bukan? Muhammad 36. Coba baca, Mas Betul. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Gitu ya. Jika kamu beriman serta bertakwa, ya kan? Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Iya, bukan? Pak Wayangi Gusti. Sepertinya ini. Surat itu, surat Muhammad ayat 36 itu. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak meminta hartamu. Masya Allah. Jadi kalau kita beriman. Kalau apa? Laim. Gimana Arabnya Mas Moto? Apa itu Arabnya? Enggak. Kok bisa langsung mentafsirkan ke panggung sandiwara ya? Di mana itu ada tulisan panggung sandiwara? Tafsirnya coba di open cam Mas Moto. Coba di open cam. Iya ya. Penasaran saya. Ada surat Innamal hayatud dunya laibun walahun. Iya. Laibun permainan. Wa in tu'minu wa in tu'minu wa tattaqu. Laibun walahun berarti itu terjemahannya. Apa itu terjemahannya? Ujurakum wa la yas'alkum amwalukum. Permainan dan senda gurau. Itu bukan sandiwara itu, Pak. Beneran itu. Senda gurau. Makanya ada ayat begini, Pak. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa antum ilaina la turja'un. Jangan kira aku menciptakan kamu ini cuma main-main saja. Cuma sandiwara gitu. Lalu kamu tidak kembali gitu sama aku, kata Allah.
Mungkin ini ya Ustaz, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku ya. Mungkin itu ya juga. Mungkin ini kali ya. Al-An'am 32 kali. Tad, Ya tapi saya juga sama. mau tanya nih Tad, sebenarnya saya juga mau bingung ya. Mau bingung dengan yang surat yang bunyinya fawailul lil musolli alladzina amsalatihim sagun walam yuruna wa yamnaunal maun ya. Itu ya kalau nggak salah ya. Itu maksudnya di situ kan jelas Tad, artinya Surah berapa itu Bang? celakanya orang ya Tad, yang Al-Maun. 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 Yang celakanya orang yang sholat atau yang sembahyang tidak Yang tahu lalai. atau tidak menyembah, yang lalai ya, lalai tidak tahu dengan Tuhannya. Maksudnya dalam kajian itu kan saya juga masih bingung Tad. Bingungnya begini, Islam kan yang setahu saya ada tahapan syariat atau rekod hakikat makrifat ya. Bahkan di onen-onennya Gus Dur, nyanyiannya Gus Dur pun jelas, ojo mau ngaji syariat bloko ya kan, mung bisa nulis lan moco tapi orang ngerti ya. Ngono loh, maksudnya gimana ya? Tad, coba jelaskan yang itu tadi. Fawailun, celaka lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Alladzina, yaitu orang-orang, fihim, fawailul musallin. Gimana wes ya Allah? Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim, Celakalah. yang tunggu Bunda Rama. Fawailun, celaka, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat, alladzina, yaitu orang-orang, an sholatihim, terhadap sholat mereka, sahun, mereka lupa. Kata para ulama, maksudnya adalah orang yang mengundur-mundur waktu sholat ya, hingga dia meninggalkan sholat. Ada juga yang mengatakan maksudnya ketika sholat dia tidak ingat sama Allah. Di dalam sholat, di saat sholat, dia tidak ingat sama Allah. Begitu Pak. Nah, sedikit sekali ya, sedikit. Inilah yang mereka biasa angkat ya, teman-teman Kristen ini. Ini loh, dia potong-potong ayatnya di ini ya. Ketika saya pernah nyimak di bawah ya, ini dia tampilkan. Maka celakalah orang yang sholat. Ini yang dia tampilkan. Terus yang dia temani diskusi tuh nggak tahu ini apa. Dia tidak. Ini yang ditampilkan. Dia tidak mau karena ini yang buat senjatanya dia. KC itu. Betul. Itu. Iya. Ini cuma Di sana ada lafaz ya, di ayat kelimanya, di ayat kelima ada lafal alladzina. Alladzina itu isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Jadi harus disambung itu sebelum dan setelahnya itu. Alladzina. Itu alladzina kan isim mausul. Isim mausul kan banyak tuh. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, allati, manma. Nah, karena ada isim mausul alladzina, berarti ayat sebelumnya dan setelahnya itu wajib ada penyambungan dalam hal pemahaman. Begitu. Kalau nggak pernah ngaji bahasa Arab oten ya nggak akan bisa. licik mereka ya, licik betul mereka lah. Harus paham nahwu sorofnya itu. Oten mana tahu seperti itu, taunya kan cuma terjemahan. Iya betul Bang. Gak ada yang request naik, Bang Satria. Ada ini Karim Limboto, tapi nggak tahu Muslim, nggak tahu Kristen. Oh Muslim itu, kalau Pak Karim Limboto itu. Biar yang non Muslim. Oke, terima kasih ya Pak Wayang. Oke. Sama, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Iya ya, aku di bawah itu nyimak ya Allah, ini orang di atas tipu-tipu. Pak Karim Limuto ini Kakaknya. lawan Fekduran, kalah Fekduran itu. Kok bisa dibaca lillah? Fekduran itu saya kira hebat dulu, ternyata. Loh, mana Pak Karimnya juga udah nggak ada minta permintaan. Oh. Nah, itulah. Naik kalau Ustadz Kadang memang orang-orang Kristen ini kan memotong
ayat itu tadi itu ya, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, tanpa meneruskan ayatnya gitu loh. Dan pemotongan seperti ini bukan hanya terjadi di dalam Al-Quran oleh mereka. Di kitab mereka pun pemotongan sangat banyak sekali. Bahkan mungkin satu perikop hilang ada itu. Ada gak Mas Muto? Yang satu perikop hilang Mas Muto? Ada, cuma saya lupa tuh. Ada. Ada kan ya? Ada. Satu perikop Ada, itu, ada. Satu perikop. Bahkan satu perikop itu saling bertengkar, ini apokrif apa kanonik itu ada. Gitu. Repot memang. Jadi ketika teman-teman debater Kristen itu sudah mengakui ya biasalah, kitab suci kita ini manuskripnya puluhan ribu, yang mencatat manusia, ya wajar ada salahnya. Yang nggak wajar itu ketika mengatakan Al-Quran itu didikte, wahyu didikte, ternyata ada yang salah kata mereka. Tapi sampai sekarang narasi yang mereka bawakan ya itu aja. Mushafnya Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan ya malun dengan tak malun, gitu-gitu sudah. Yang mereka bawa ya gitu-gitu itu. Apa kata Edis kemarin itu? Edis bilang ketika saya mengatakan ayat surah Ali Imran ya, ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mana ada kata Muhammadnya katanya. Itu komparasinya di Kejadian Mas Muto ya? Iya. Kejadian berapa Mas Muto? Berapa ya? Coba saya cek, lupa. Di situ nggak ada kata Firaun nih itu. 43 kalau nggak salah Muto. Pak saya juga. Coba. Kalau si Edi sampai berani ngomong gini, Islam ini menyembah para ulama, menyembah para syekh, para habib. Gila kan? Berarti Tuhannya Islam ini banyak. Botol dia itu. Stres dia. Ditanyain kitabnya sendiri pusing dia. Jawab muter-muter. Sama kayak kiamat, ditanya masalah kitabnya sendiri tidak tahu apa-apa tentang kitabnya, tapi dia ngorek-ngorek hadis-hadis yang bikinan si capek. Ya, betul. Tapi emang itu saya lihat itu Bang Ucok, si Saifuddin Ibrahim kemarin bikin thumbnail, bikin live, dia judulnya Masya Allah, Astagfirullahaladzim, kalau dekat, aduh kayaknya saya telan mentah-mentah tuh, kayak kakek tua bangka. Apa judulnya? Muhammad Jabulullah, coba SAW. Oh bilang, itu iya. Emang kurang ajar itu. Ada. Itulah ajaran Kristen sesungguhnya. Iya. Tapi oten-otennya bangga pula itu. Iyalah. Diajari gitu. Silakan Pak Bang Ceng. Selamat malam Bang Ceng. Oke, sebelumnya Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Iya, Muslim. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Babi itu kan najis itu. Dalam cerita itu karena babi membersihkan tai-tai yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Bagaimana dengan babi yang gak ikut kapal Nabi Nuh? Apakah najis juga? Oh najis, bukan najis, haram kali. Najis apa haram? Coba baca yang benar. Ya, bedanya najis. Itu Bible editan baru Bang Kian. Kan diedit sekarang itu. Jadi najis di situ. Bukan editan, ini pertanyaan. Babi itu dianggap najis karena babi itu yang membersihkan semua tai-tai yang ada di kapal Nabi Nuh. Bener nggak itu? Sebentar. Anda Muslim apa Kristen? Sebentar, yang jelas dulu. Muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Santai aja. Tunggu, santai. Bunda Rahma, tunggu. Pasrahkan ke saya ya, Bunda Rahma ya. Iya, Ustaz. Coba bacakan dulu riwayatnya itu.
Enggak, bukan riwayat. Kan ada itu perkara babi najis itu karena babi itu Loh, memakan semua tai-tai hewan bahkan tainya sendiri yang ada di kapal Nabi Nuh. Coba dibaca deh itu cerita tentang Nabi Nuh itu. iya kan cerita itu riwayat, Mas. Aduh, gimana sih? Gini loh, sampean baca dulu riwayatnya biar kita paham. Kita lihat nanti riwayatnya itu sahih atau dhaif atau maudhu. Gitu loh. Paham nggak riwayat? Nggak ngerti. Nggak paham itu bang. Orang ini orang pelosok jadi nggak tahu tentang doif atau maudhu itu. Nggak ada itu bang, cerita kayak gitu itu namanya cerita Israiliyat. Israiliyat Jadi itu, penyebab. tunggu dulu. Jadi kalau nggak bersangkutan dengan itu babi dan anjing itu dinajiskan karena apa itu? Pasti ada sebab Loh, dong. kata siapa? Sekarang saya tanya gini, kalau setiap sesuatu ada sebab, sekarang saya tanya, kenapa wanita itu bisa haid, keluar darah? Kalau laki-laki kok enggak? Apa sebabnya, Bang? Iya karena ini perempuan itu punya 2 lubang atau 3 itu, sedangkan laki-laki itu punya 1. Apanya, Mas? Dari mana jawaban itu, Mas? Allah itu sudah menetapkan di dalam Al-Quran ya. Allah itu sudah menetapkan dalam Al-Quran bahwa hurrima alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian ya makan bangkai, darah dan daging babi. Kenapa gini sebentar, babi diharamkan? Ya. Jawab aja ya Tad ya, saya turunin aja dulu si Ceng, saya naikin yang lain ya. Anda kelas typing aja ya, di bawah aja ya. Nah pertanyaan saya Udah kelas typing aja lah. Pertanyaan gak tahu apa-apa, nanya aja udah salah. Silakan Tad, dijelasin Tad. Ya, jadi ayatnya kan banyak tuh di Al-Quran. Kita diharamkan makan babi, bangkai juga. Nah, kenapa kok diharamkan? Ada 2 alasannya. Disebutkan di dalam kitab Az-Zawajir Aniktirafil Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Alasan yang pertama, babi itu memang perkara yang najis, ya. Najis. Yang kedua, akhlak babi itu sangat buruk. Akhlaknya sangat buruk dan selalu condong kepada keburukan. Kotorannya juga dimakan sama dia. Maka orang yang memakannya akan berpotensi melakukan hal-hal yang buruk juga. Nah, sekarang gini, penetapan najis itu kenapa sih barang ini kok disebut najis atau tidak? Bukan karena dia itu membersihkan tai di di perahunya Nabi Nuh, bukan. Dan pertanyaannya salah 2 kali, Mas. Lalu kalau babi yang tidak ada di kapal Nabi Nuh, loh, dalam Islam, dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, itu waktu banjir bandang itu seluruh dunia. Banjir bandang itu seluruh dunia. Nggak ada babi di luar di luar kapal tuh udah ada gitu. Meskipun ada orang-orang barat ya mengkritik tuh, mana mungkin ada banjir bandang sedunia, enggak mungkin lah kata. Nah, itu orang barat tuh gitu. Ya, mending kalau saran saya mending belajar dulu. Itu dikaji dulu tentang pertanyaannya, jangan sampai naik ikut debat atau ikut diskusi bertanya aja salah. Jangan sampai gitu ya. Mending belajar dulu. Jangan langsung to the point, langsung ikut berdebat ya. Saran saya ya. Silakan. Kalau emang benar ada muslim, silakan belajar aja dulu ya. Jadi tolong bedakan mana haram, mana najis gitu ya. Itu udah perbedaannya udah sangat jauh antara najis dan haram itu ya. Cheng Sik, siapa namanya Cheng Sik apa? Iya, pertanyaannya itu salahnya 2, Mas Ceng. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa yang di luar
kapal Nabi Nuh gimana? Ya ada lah yang di luar kapal Nabi Nuh. Waktu itu banjir bandang itu. Itu yang pertama, kesalahan pertama. Yang kedua, penetapan najisnya. Najis itu adalah syai'un mustaqdar dalam fikih itu. Sesuatu yang menjijikkan. Nah, yang menvonis ini jijik atau tidak itu syari'. Siapa syari'nya? Rasulullah. Yang memberikan syari' adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jadi Allah yang menentukan ini najis, itu najis, begitu. Kalau Anda bertanya sebab, tadi saya tanyakan, kenapa wanita itu kok bisa haid? Oh iya, karena ada lubangnya 3 katanya. Kok bisa? Nah, kan itu dapat dari mana jawabannya? Jawabannya kan bukan jawaban orang berpendidikan. Jadi saran saya mending belajar dulu ya. Kalau misalkan emang benar Islam, jangan sampai bikin malu Islam karena ini membawa keislaman ya. Ini saran saya ya. Kita repot ketika pertanyaannya yang kurang tepat itu kita repot mau jawabnya. Soalnya kita harus luruskan pertanyaannya dulu gitu. Sedangkan ketika dikomparasi tadi masalah kenapa kok wanita itu haid datang bulan, malah jawabannya sembrono. Seharusnya kan Anda bilang saya tidak tahu, kan begitu. Kalau memang tidak tahu bukan malah dipaksakan. Enggak, ini saya ngaku Islam tapi tidak bisa menghormati. Nah gini ya Bang Cengsik, orang Islam itu tidak pernah bicara kotor, tai-tai segala sampai teriak-teriak kayak gitu ya. Kita nggak berani loh di Komar kayak gini bilang kayak gitu. Anda sendiri tadi sampai bilang kan jilatin tai, kan makan tai, itu kan nggak etis lah untuk dia omongin ya. Mending belajar dulu ya, belajar dulu. Saya yakin Anda pintar, saya yakin. Silakan dilanjut. Ini ada Bang Karim. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz. Ya, selamat. Ya, lanjut. Waalaikumsalam. Lanjut. Menyimak dulu. Lanjut dulu Bang. Allah Subhanahu wa taala itu ya, kalau kita lihat ya di dalam surah Hud ayat ke-37. Allah itu sudah menegaskan kepada Nabi Nuh bahwa jika telah datang perintah dari Allah dan azabnya telah menimpa kaumnya, dia tidak akan menarik kembali keputusannya. Nah, pasalnya boleh jadi di kemudian hari hati beliau menjadi berubah. Nah, ini saya baca kitab Qasasul Anbiya ini. Di sana dijelaskan begini, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Itu surah Hud ayat 37 ya. Lalu ayat 38-nya begini. Dan mulailah Nabi Nuh membuat bahtera. Lalu setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Nah, ketika Nabi Nuh sudah fokus membuat bahtera, kapal laut yang sangat besar, setiap ada orang-orang yang tidak beriman kepada beliau, itu pasti ngejek tuh, ngapain mau buat bahtera, mau buat kapal kayak orang gila, nggak ada banjir kan begitu. Nah, kemudian dalam Qasasul Anbiya ini dijelaskan mana ini? Dilanjut dulu ya Tad, saya makan dulu ya. Ini udah pas 6 ya. Lanjut dulu ya. Mana ini ya? Di sini ada pendapat ya, kalau menurut Muhammad bin Ishaq, Imam Muhammad bin Ishaq di sini berkata bahwa kapal tersebut terbuat dari kayu jati. Ada pula yang mengatakan terbuat dari pohon sanubar. Demikianlah menurut penjelasan kitab Taurah. Gimana kalau di Taurah, Mas Putu? Belum saya temukan tuh, Ustaz. Tentang saya cari lagi. Kayunya kan? Jenis kayunya. Iya, kayunya. Nanti aku cari lagi, Ustaz. Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal itu dengan ukuran panjang 80 hasta
bagian dalam dan luar kapal dilapisi dengan ter ini ya. Beliau juga membuat haluan kapal untuk menahan gelombang air. Ya. Lanjut dulu teman-teman. Lanjut dulu. Saya sambil mencari ini nih, keterangan banjirnya itu. Silakan Pak, kalau ada yang ingin disampaikan, Pak Karim. Ada yang ingin ditambahkan? Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Yang ditanyakan, silakan. Pak Karim? Ya, mau bertanya, tapi saya tanya dulu apa di sini Muslim semua? Ya Pak. Alhamdulillah. Muslim semua Pak. Alhamdulillah. Oh iya. Oke. Saya enggak Pak. Kalau saya ini Pak Oten Pak, orang terkenal. Maksudnya. Enggak, muslim. Islam maksudnya Islam. Muslimnya insya Allah. Yang mengenai ini aja Pak, kalau mau kritik teks, bahasa asli, kitab suci, itu ada di atas Bapak itu. Kalau mau hukum-hukum, nah ini juga ada Bu Rahma, ada Ustadz Wafi. Silakan, Bang Karim. Oh iya. Ya itu Ustadz lagi nyari itu sesuatu di kitab Al-Quran. Jadi jangan dulu kita tanyakan. Aduh, aku ngantuk Pak. Nah ini ada ini. Adapun arti dari At-Tanur ya. Adapun arti dari At-Tanur menurut mayoritas ulama adalah permukaan bumi. Semua wilayah dari permukaan bumi memancarkan sumber-sumber air yang deras, termasuk dapur-dapur tempat pengapian untuk memasak. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, At-Tanur adalah sumber mata air di India. Sementara itu, menurut Asy-Sya'bi, At-Tanur itu terdapat di Kufah. Menurut Qatadah, At-Tanur berada di Jazirah Arab. Ali bin Abi Thalib berkata, maksud dari At-Tanur adalah waktu subuh atau pancaran sinar ketika fajar. Maksudnya saat waktu subuh itulah semua hewan yang berpasangan diangkut ke dalam kapal. Perkataan Sayyidina Ali ini merupakan pendapat yang asli dan gharib. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Hud ayat 40 dikatakan, hingga ketika perintah kami datang dan At-Tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari tiap-tiap binatang, sepasang jantan dan betina dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu berlaku ketetapan azab terhadapnya, dan menimpa kaumnya, beliau segera mengangkut semua jenis yang berpasangan ke dalam kapal. Di dalam kitabnya ahli kitab disebutkan bahwa Allah memerintahkan Nuh agar mengangkut semua hewan yang dapat dimakan sebanyak 7 pasangan. Sementara itu hewan yang tidak dapat dimakan hanya diangkut 1 pasangan, yaitu jantan dan betina. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi At-Tanur seluruh permukaan bumi mengeluarkan air dari sumbernya masing-masing. Gitu. Berarti lanjut. Artinya seluruh permukaan bumi ditutup air. Iya. Iya Pak Ustadz. Betul. Ada sebagian orang mengatakan kala itu terjadi kiamat. Betul tuh Ustaz? Apa? Waktu saya masih kecil-kecil ada cerita orang katanya bumi ini pernah kiamat, yaitu di zaman Nabi Nuh. Benar itu? Iya, kiamat kecil tapi ya, bukan kiamat besar.
Kiamat kecil, Pak. Banjir itu kiamat kecil, Pak. Kalau kiamat besar hancur bumi ini, Pak. Ada pertanyaan lain, Mas Pak Karim? Halo, Pak Karim? Loh, kok Gak ada ada suara Pak Karim, gak ada suara. Halo. Jangan-jangan tidur Pak Karim. Tidur kah Pak Karim? sinyalnya itu terganggu kayaknya itu sinyalnya. Halo, 1 3. Putus-putus, Pak. 1. Mungkin turun dulu, Pak. Naik lagi. Putus. Nggak kedengeran, Pak. Ini hostnya sedang makan ini soalnya. Bang Satria, masih ada? Ya karena kalau dilihat itu ini Ustadz ya, ada gunung itu bukan gunung ya, gua. Di tempat saya itu ya. Di daerah Sulawesi itu apa di atas ya? Langit-langit gua itu kayak ada ini ya, tetesan-tetesan air yang sudah mengkristal gitu, Ustaz. Berarti udah benar itu bahwa air itu banjir seluruh dunia ya. Banyak loh di tempat saya itu gua-gua yang apa sedimen-sedimen ya namanya. Di Mas Moto? langit gua itu. Iya, Ustaz. Coba di Bible kira-kira itu banjirnya itu seluruh dunia atau sebagian, Mas Moto? Stalagmit. Seluruh menutupi. Seluruh, Mas Moto ya? Di mana ayatnya itu, Mas Moto? Aduh, sebentar saya cari. Dan runcing-runcing itu, Ustaz. Tuh kalau di atap-atap gua itu, langit-langit gua. Saya ke kamar mandi dulu ya, bentar ya. Siap, Ustaz. Ya, Ustaz. Kejadian 69. 7 nomor 6. Kejadian 69. Hah? Kejadian 7 nomor 6 itu. Iya, ini kan Nuh berumur 600 tahun. Ketika air bah datang meliputi bumi. Nah, berarti Kejadian 7 nomor 17. Kejadian 7 nomor 6. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anaknya. Iya, ini meliputi bumi Kejadian loh. 7 nomor 17 Artinya, ya. 17. 40 hari lamanya. Lama juga ya. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air dan itu sangat hebat. Dan air sangat hebatnya bertambah-tambah dan ditutupinya segala gunung segala gunung tinggi seluruh kolong langit sampai 15 hasta di atasnya. 15 hasta. Berapa meter itu, Ustaz? 15 hasta. 15 satu hasta berapa itu?
Kalau di kita kan nggak dijelasin, ini yang justru nggak masuk ke sains nanti. Iya. Mount Everest aturan kena, cuma kalau di kita kan nggak tunjukin berapa tinggi ya. Pokoknya seluruh bumi itu kena banjir. Ada anunya Mas Mutu, ayatnya Mas Mutu. Dari kejadian 7 nomor 17 ke bawah. Tertulis semua itu ya, semua bumi berarti. Iya, meliputi Ya. bumi. Dan air itu sangat hebatnya tambah meliputi bumi dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hasta di atasnya. Bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati, binasalah segala yang hidup. Yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriak pun di bumi serta semua manusia. Semua manusia berarti tinggal keluarganya Nuh yang selamat ya. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal dan hidup. Dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. 150 hari. Gimana Bunda? Seluruh itu ya? Iya, seluruh Ustaz. Oke. Sepakat berarti ya, Bible sama Quran sama sejarah ya. Kayak ini kiamat kecil ini karena semua yang di bumi binasa kecuali yang di atas bahtera ini, Nuh. Demikianlah dihapuskan Allah segala ayat. Kapalnya nggak terlalu besar banget sih kan? 80 hasta. Iya, tapi hastanya Nabi Nuh ini maksudnya, bukan hastanya kita. 1 meter lah, 1 hasta. 1 hasta itu 50 cm. Ya, 50 cm. Ya kecil kalau hastanya kita, kalau dulu kan orangnya besar-besar. Berarti kan dari itu nanti yang cuma selamat kan, dari orang yang di kapal itu. Tapi ada catatan sains mengatakan ya mustahil katanya. Itu banjir seluruh dunia itu mustahil katanya sih. Ini panjangnya 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Sebab aku akan memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Astaga, Masya Allah. Tetapi dengan engkau akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak istrimu, anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan dari segala jenis binatang melata dan di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkan itu padamu menjadi makanan bagimu. Lalu melakukan semuanya itu tepat seperti diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Arti mah panjang juga ini ya, 300 hasta panjangnya. Ini hostnya lama ini ya, balik ini ya. Nuh memperanakkan tiga orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Nah inilah yang menjadi penerus nenek moyang manusia ya, Sem, Ham, dan Yafet. Ada pembuat dan kekerasan
Aduh, karena aku telah memutuskan mengakhiri segala kekerasan oleh mereka. Padahal dulu belum banyak manusia ya Ustaz. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Kayu gofir di sini Ustaz, kayu gofir. Apa